Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali belajar secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 ya, di bab yang kelima, pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai adab terhadap guru ya. Kalau minggu kemarin kita bahas mengenai adab terhadap orang tua. Kalian bisa cek videonya di channel Ari Production. Jangan lupa bantu dengan like, share, dan subscribe. Oke? Nah, baik, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Pada konsep masih sama ya, kita akan membahas pengertian adab terhadap guru, kemudian dalil tentang adab terhadap guru, dan juga contoh-contoh atau perilaku adab terhadap guru-guru kita. Kita amati gambar berikut ya. Jadi sebagai seorang murid itu sudah selayaknya untuk menghormati gurunya ya, memperlakukan guru dengan adab-adab yang baik, karena guru ini merupakan orang yang sangat berjasa bagi kita, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan bagaimana cara membaca, menulis, dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan adab kita terhadap guru-guru kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah ya adab seorang anak terhadap guru atau seorang murid terhadap guru? Kemudian apa hukumnya ya berbakti kepada kepada guru kita ya? Bagaimana hukumnya berbakti terhadap guru-guru kita? Ini sering muncul dalam pikiran kita. Oke, nanti semuanya akan kita bahas satu persatu. Perhatikan ya anak-anak ya. Nih, perhatikan. Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mulai dari kita kecil sampai kita dewasa. Kita akan bertemu terus dengan sosok guru. Nah, seorang yang digugu dan ditiru. Dalam istilah bahasa Jawa, digugu dan ditiru. Ya, artinya kita perhatikan, kita iakan, kemudian kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Guru menyalurkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya agar mereka menjadi orang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Jadi, gurulah yang berjasa bagi kita untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan peranannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib kita hormati. Ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Jadi, menghormati atau beradab terhadap guru adalah hal yang wajib ya. Nah, sekarang apa saja sih adab terhadap guru? Nah, di antaranya adalah menghormati dan menghargai ya guru-guru kita. Jadi kita wajib menghormati bapak ibu guru kita. Nah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Hak orang alim itu siapa? Yaitu guru-guru kita. Maka dari itu ya hendaknya kita menghormati guru-guru kita. Oke? Terus tidak mencari kelemahan dan kesalahan guru-guru kita. Ya, terkadang guru-guru kita pun punya salah. Ya, tapi kita tidak boleh mengkorek-korek, ya, tidak boleh mencari-cari kesalahan mereka. Tidak boleh menghibahnya ya, membicarakan aibnya. Apalagi kalau di belakang kita, walaupun kita jauh, kita tidak boleh menjelek-jelekan guru-guru kita. Oke. Terus senantiasa mendoakan dari kejauhan ya, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah diajarkannya ya. Kita doakan terus agar ilmu guru-guru kita bisa bermanfaat ya, guru kita diampuni dosanya, diberi kesejahteraan hidupnya, dan ya semoga amal diterima itu ya, kita doakan terus. Baik, selanjutnya mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontoh andai kata yang melakukan kekhilafan ya. Kalau hal yang baik kita contoh, tapi kalau hal yang khilaf dari guru kita ya tidak harus kita ikuti ya. Baik. Terus menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya. Jadi kapanpun, dimanapun ya, walaupun guru-guru kita sudah tidak mengajar kita, kita harus tetap mengakui mereka sebagai guru-guru kita. Menisbatkan ilmu yang kita miliki dari guru-guru
kita, karena mereka yang sudah berjasa. Oke, terus menjaga adab berbicara saat diskusi ya. Jadi ketika diskusi, ketika bertatap muka, kita harus memiliki adab yang baik terhadap guru kita dalam bicara. Oke, terus taat kepada guru kita dalam semua perkara, kecuali perkara yang maksiat atau kebatilan kepada Allah, itu tidak boleh dicontoh. Baik, terus meminta izin kepada guru kita saat kita mau bertanya, saat kita mau ke belakang ya. Bu minta izin mau ke belakang, Pak minta izin mau bertanya ya, dengan sopan. Terus memberi perhatian besar dalam pengajaran guru. Duduk yang sopan, mendengarkan dengan baik. Nah, ini yang terkadang sering dilupakan ya. Ketika guru sudah mengajar, terkadang murid asik cerita sendiri, ngobrol sendiri, tidak memperhatikan, duduknya tidak baik. Nah, ini bukan akhlak seorang murid. Jadi sebagai seorang murid harus memiliki akhlak yang baik ketika sedang belajar tatap muka menghadap gurunya, dengan sopan, memperhatikan ya, kemudian tidak bicara sendiri. Anak-anak semuanya bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kesimpulan. Perhatikan, guru dengan peranannya yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib dihormati ya. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Di antaranya adalah menghormati, menghargai, tidak mencari-cari kesalahan, ya, tidak menghibah, dan yang penting juga kita selalu mendoakan guru-guru kita, karena guru kita telah berjasa besar pada diri kita. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Ayo mari saat ini dan seterusnya kita perlakukan guru-guru kita dengan baik, dengan adab yang baik. Baik, selanjutnya agar kalian lebih bisa memahami materi yang Pak Guru sampaikan, kalian kerjakan latihan soalnya. Yang pertama, jelaskan mengapa kita wajib berbakti kepada guru. Yang kedua, sebutkan 2 peran guru dalam kehidupan kalian. Yang ketiga, jelaskan mengapa belajar harus dengan bimbingan guru. Yang keempat, sebutkan 3 adab seorang murid terhadap gurunya. Dan yang kelima, bagaimanakah sikap kalian ketika menjumpai seorang murid tidak menghormati gurunya. Oke, silahkan kalian kerjakan dalam buku tulis kalian ya. Semoga kalian bisa lebih paham dengan materi yang Pak Ari sampaikan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Intinya ayo kita perlakukan guru-guru kita dengan sebaik mungkin. Sebagai seorang murid harus bersikap yang baik, beradab yang baik terhadap guru-guru kita. Apabila dalam penyampaian Pak Guru ada kesalahan, kehilafan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.